Shalom adik-adik PowerPoint, khususnya Jemaat Remi Puncak yang Kakak Rain kasihi, dan juga adik-adik PowerPoint dimanapun adik-adik berada. Puji syukur kepada Tuhan karena adik-adik masih dijaga sepanjang 6 hari kegiatan di sekolah, dan walaupun belajar di rumah. Dan pada kesempatan kali ini adik-adik kita telah masuk pada pelajaran ke-6 dengan judul Waktu Kerajaan. Mungkin adik-adik di rumah sudah mempelajarinya dan sudah membacanya. Dan sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penjagaan-Mu kepada kami semua, terutama kepada adik-adik PowerPoint dimanapun mereka berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan cerita Sekolah Sabat. Berkati adik-adik PowerPoint, dari surga Engkau berikan Roh Suci sehingga adik-adik dapat memahami dan mengerti masuk dalam pelajaran ke-6 pada Sabat ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa ini dalam kami berdoa, amin. Baik adik-adik, pelajaran ke-6, Waktu Kerajaan. Pernahkah orang tua adik-adik menyuruh adik-adik pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu yang adik-adik tidak sukai? Mama dengan bapa atau ayah dengan ibu menyuruh adik-adik melakukan atau pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak suka atau adik-adik tidak senang. Apakah hasil daripada perjalanan tersebut atau hasil daripada akhir daripada orang tua suruh itu? Apakah baik seperti yang adik-adik harapkan atau tidak? Baik, pelajaran kali ini ayat kuncinya terdapat di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Adik-adik dapat membacanya di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Adik-adik, pada kesempatan kali ini diskusi atau pembahasan pelajaran Sekolah Sabat PowerPoint berbeda. Karena bukan kakak Rin yang akan mengajarkan atau membahasnya, tetapi adik-adik PowerPoint Jemaat Remi Puncak akan membaca pelajaran Sekolah Sabat PowerPoint pelajaran ke-6. Adik-adik akan mendengar dengan baik-baik dan akan simak apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, adik-adik PowerPoint di Jemaat Remi Puncak. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat sahabat teman-teman. Baik, pada pagi Sabat ini saya akan membacakan pelajaran ke-6 dari PowerPoint dengan judul Waktu Kerajaan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Filipi 1 ayat 6 yang berbunyi, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Poin penting, kasih Allah bertumbuh di dalam kita sampai itu mengisi kehidupan kita. Tertutup oleh keriuhan suara orang banyak yang mengikuti Yesus, Menakem susah mendengar suara yang biasa didengar. Menakem tunggu sambil berbalik. Menakem melihat Jason, tetangganya, berusaha menebus kerumunan orang banyak. "Aku tidak tahu kau mau datang," kata Menakem. "Mereka menyuruhku," kata Jason sambil mengangkat bahunya. "Bagaimanakah dengan kamu?" "Aku memutuskan untuk datang dan melihat siapa yang selalu diceritakan orang," kata Menakem. Sambil meneliti dengan seksama kerumunan orang banyak itu, akhirnya mereka menemukan orang tua Jason dan melambai kepada mereka. Menakem dan Jason menemukan sebuah tempat yang kurang ramai sedikit agak di atas. Sementara mereka terlentang di atas rumput, seorang laki-laki di depan mereka mengangkat tangannya. Kerinduan yang orang banyak itu pun menjadi teduh. Beberapa dari antara kalian belum mengerti tentang kerajaan Allah. Aku akan menjelaskan seperti apa kerajaan Allah itu, kata Yesus. Lihat taman sesawi itu. Saya akan melanjutkan pembacaan dari teman kita Vincent. Menakem melihat pada tanaman yang ditunjuk Yesus. "Apakah yang istimewa dengan tanaman itu?" bisiknya.
Itu hanya sebuah tanaman, kata Jason setuju. Tanaman sesawi adalah tanaman yang biasa. Tumbuh-tumbuhan ini tingginya lebih dari 6 kaki. Burung-burung dapat bertengger di atasnya. Mereka memakan benih-benih kecil dan beristirahat di atas cabang-cabangnya yang meneduhkan. Di awal musim semi, Menahem dan Jason suka untuk memakan ujung-ujung tanaman itu yang berwarna hijau. Semua orang tahu bahwa benih sesawi adalah sangat kecil sampai-sampai engkau susah untuk melihatnya, kata Yesus melanjutkan. Tetapi apakah yang terjadi bila benih itu ditanam di tanah pertama kali? Tunas-tunas muda akan keluar dari dalam tanah, sementara batangnya bertumbuh semakin tinggi dan cabang-cabangnya mulai menjangkau keluar. Daun-daun dan buahnya terbentuk. Akhirnya tanaman sesawi menjadi tanaman yang paling tinggi di halaman. Baik, saya akan melanjutkan bacaan dari Rasti. Orang banyak itu mengumumkan tanda setuju karena Allah adalah sama seperti ragi yang ditaruh seorang wanita ke dalam rotinya. Lanjut Yesus, Menahem dan Jason memutar bola mata mereka sambil memandang satu sama lain. Ketika wanita itu berbuat roti, dia menambahkan hanya sedikit sekali ragi dibandingkan tepungnya. Tetapi ragi itu bekerja memenuhi seluruh adonan itu. Dia tidak hanya tinggal satu sudut yang kecil, sementara ragi itu menyebar ke seluruh adonan. Roti pun mulai berkembang. Menahem ingat tentang beberapa kali ia memperhatikan ibunya membuat roti. Roti itu biasanya berkembang sekaligus, bukan hanya satu di bagian tertentu. Sambil duduk dan memperhatikan orang yang telah memutarkan dahinya karena mereka, Menahem berbisik kepada Jason, apakah hubungannya tentang sawi dan roti dengan kerjaan itu? Aku tidak tahu, bisikan Jason. Mari kita tanya kepada ayahku. Sambil berjalan pulang ke rumah bersama keluarga Jason pada sore harinya, Menahem tidak dapat menunggu lebih lama. Apakah ada di antara kalian yang mengerti perkataan Yesus tentang biji sesawi dan ragi itu? Tanya Menahem dengan terburu-buru. Apakah arti yang dimaksudnya menurutmu? Tanya ayah Jason. Aku tidak tahu, jawab Menahem. Aku pikir dia sedang berbicara tentang kita. Benar sekali, jawab ayah Jason. Sebagai umat pilihan Allah, aku harap kita akan memperoleh kerajaannya. Bagaimanakah denganmu, Jason? Saya akan melanjutkan pembacaan dari teman kita Jibril. Aku tidak tahu, kata Jason sambil mengusap-usap matanya. Aku pikir kerajaan itu akan berbeda. Kerajaan itu akan mengalahkan orang-orang Roma. Menahem berhenti. Mungkin juga di sesawi itu adalah sama seperti bangsa kita, kecil dan tidak berdaya. Tetapi engkau tahu bahwa bangsa kita akan menjadi besar dan besar suatu hari nanti. Saya akan melanjutkan pembacaan dari teman kita Arvin. Karena Nabi yang berkata demikian, kata Jason, menyeringan padanya, tetapi bagaimana dengan ragi? Aku rasa aku mengerti bagian itu, jawab Menahem sambil berjalan perlahan. Engkau sudah pernah memperhatikan ibumu membuat roti, bukan? Ragi itu pergi menyebar ke seluruh adonan, bukan hanya sebagian. Akan melanjutkan pembacaan dari teman kita yaitu Rain. Menahem berhenti lagi dan petani itu harus memasukkan benihnya ke dalam tanah. Jadi permulaan dari kerajaan baru itu sudah ada di sini, kata dengan perlahan. Bisa jadi, kata ayah Jason. Apakah itu artinya kita tidak harus berperang? Kata Jason seperti mengejek. Dari yang aku mengerti, Tuhan yang akan melakukan untuk kita, jawab ibunya, dari awal sampai akhir. Jason meletakkan tangannya di atas bahu ibunya. Apakah engkau tahu bagaimana membuat roti sesawi? Baik, terima kasih untuk adik-adik PowerPoint, Remy Puncak, adik Vincent, adik Rasti, adik Michelle, adik Jibril, adik Harvil, adik Ray, adik Marvel. Mereka adalah adik-adik di kelas PowerPoint Jemaat Remy Puncak. Mereka sudah membaca
pelajaran sekolah sahabat PowerPoint kita pada sahabat ini. Dan sebagai kesimpulannya, bahwa Allah memulai dan mengakhiri pekerjaannya dalam hidup adik-adik dengan kasih karunia-Nya. Tidak ada usaha kita dalam hal ini. Tidak ada usaha dari adik-adik. Hanya Allah atau Tuhan Yesus yang berusaha di dalam hal ini. Seperti halnya tanah menerima biji sesawi dan terigu mendapatkan ragi. Adik-adik hanya dapat menerima kasih karunia-Nya melalui iman daripada adik-adik dan mengizinkan itu atau mengizinkan Allah mengubah hidup daripada adik-adik PowerPoint. Jadi, iman adik-adik dengan mengizinkan Allah atau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup daripada adik-adik dapat mengubah kehidupan adik-adik menjadi lebih baik, tidak melawan orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin-rajin ke gereja, dan rajin-rajin baca Alkitab, dan juga sekolah sahabat. Biarlah dengan pelajaran sahabat ke-6 ini, dengan judul Waktu Kerajaan, dapat membuat adik-adik menjadi lebih mengenal kasih karunia Allah di dalam hidup adik-adik masing-masing, sehingga Tuhan Yesus masuk dalam hidup adik masing-masing dan mengubah hidup adik PowerPoint di Jemaat Relimi Puncak maupun dimanapun adik-adik di jemaat adik-adik pun berada. Mari adik-adik, sebelum kita tutup pelajaran sekolah sahabat, pelajaran ke-6, tidak ada salahnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas penjagaan-Mu kepada kami semua, khususnya adik-adik PowerPoint di Jemaat Relimi Puncak maupun adik-adik di jemaat yang lain dimanapun mereka berada. Tadi kami sudah membahas pelajaran sekolah sahabat tentang waktu kerajaan, dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik sehingga Tuhan Yesus dapat merubah hidup daripada adik-adik ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan hidup adik-adik semua bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Kami akan melanjutkan dengan khotbah. Biarlah Engkau memberkati adik-adik ini duduk dengan tenang di gereja untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan nanti Tuhan. Berkati juga orang-orang tua daripada anak-anak ini. Biarlah hikmat dari surga Engkau berikan kepada orang tua, akal budi sehingga dapat membimbing anak-anak mereka semakin hari semakin dekat kepadamu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang hidup ini, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.